Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membaca renungan yang diambil dari Kejadian 50. Tapi seperti biasa kita akan membaca artikelnya terlebih dahulu yang berjudul Membalas atau Mengampuni. Tepuk berbalas, alang berjawab. Peribahasa yang artinya perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Saat dijahati sesama atau menghadapi ketidakadilan dalam hidup ini, peribahasa itu seakan tepat untuk kita. Kita merasa kalau dengan membalas perlakuan mereka merupakan keadilan buat kita. Yusuf diperlakukan tidak adil. Saudara-saudaranya berniat membunuhnya meski akhirnya mereka menjual Yusuf. Karena mengingat perbuatan jahat yang Yusuf dahulu, saudara-saudara Yusuf pun jadi ketakutan ketika bertemu lagi dengannya. Mereka menerka-nerka Yusuf yang sekarang berkuasa atas Mesir akan membalas kejahatan mereka. Karena itu sampai akhirnya mereka tetap berbohong mengenai pesan terakhir ayah mereka pada Yusuf agar memaafkan perbuatan mereka. Namun Yusuf menyadari kalau dia bukan pengganti Allah dan hanya Allah saja yang mempunyai hak untuk membalas. Dengan rendah hati Yusuf malahan melupakan dan mengampuni mereka. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tapi malah mengampuni. Yusuf menyadari dan memahami rencana Allah dalam hidupnya. Kalau ia tidak dijadikan budak, maka dia tak dapat menjadi alat Allah untuk memelihara kehidupan keluarga dan bangsanya. Manusia sering menganggap kalau pembalasan itu adalah haknya, padahal itu adalah hak Allah. Allah mengajar manusia untuk saling mengampuni. Tetapi mengampuni seakan menjadi sesuatu yang mustahil dan berat untuk dilakukan. Padahal manusia telah menerima pengampunan dari Allah. Sekarang pilihan di tangan kita, mau membalas atau mengampuni. Allah telah mengampuni dosa kita, masa kita tidak mau mengampuni sesama? Hari ini kita akan membaca di Kejadian seperti tadi, Kejadian pasal yang 50 ayat 15 sampai 17. Kita baca ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan selama ini. Kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allahmu itu. Hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika seorang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, mari kita baca bahas satu-satu ya. Ayat 15 terlebih dahulu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara, penting sekali bagi kita untuk melihat dari ini ya. Topik daripada ayat 15 ini adalah ada ketakutan dari saudara-saudara Yusuf bahwa Yusuf selama ini hanya berpura-pura mengasihi saudara-saudaranya. Karena masih ada Yakub ini ya. Nanti kalau Yakub sudah tidak ada, maka Yusuf akan membalas dendam. Nah, jadi ada ketakutan dari saudara-saudara ini, jangan-jangan ini papanya sudah meninggal, Yakub sudah meninggal. Berarti anggapannya yang ngayomi atau yang melindungi daripada saudara-saudara Yusuf sudah tidak ada. Lah Yusuf ini posisi sekarang ini jadi orang nomor 2 di Mesir gitu loh ya. Yang punya kuasa yang luar biasa.
Sehingga tidak mengherankan kalau misalkan mereka tuh takut kalau Yusuf menggunakan kuasanya, saudaranya ini pasti akan hancur lebur. Nah, masalahnya Yusuf bukan tipe seperti itu ya. Ini perlu digarisbawahi, Yusuf bukan tipikal pembalas dendam. Hal ini bisa kita lihat ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun itu. Sebelumnya Yusuf juga menafsirkan mimpi juru minuman, tetapi jasa Yusuf dilupakan saja. Ketika jasa Yusuf dilupakan, Yusuf tidak membalas dendam kepada juru minuman. Nah, untuk mengetahui cerita ini, mari kita baca ya. Kejadian 41 ayat 9-13. Ini ceritanya Firaunnya itu mimpi, kemudian juru minuman tuh ngomong sama Firaun. Hari ini ya perhatikan baik-baik ya. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Jadi juru minum ini barusan sadar kesalahannya setelah 2 tahun. Kok tahu 2 tahun? Kita baca yang ayat 41, pasal 41 ayat 1 ya, ini ya. Saya taruh di bawah. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Jadi jarak antara mimpi tukang juru minuman ini dengan mimpi Firaun ini 2 tahun lamanya. 2 tahun barusan inget. Oh iya ya, salah. Ya, apa ya rasanya kayak gini ya? Salahnya apa sih? Salahnya gini, juru minuman ini sudah dibebaskan gara-gara tafsiran mimpinya si Yusuf. Tapi dia tuh nggak inget, nggak berterima kasih pada Yusuf. Yusuf jadi dibiarkan dalam penjara selama 2 tahun. Waduh, kayak gitu ya repot ya. Ayat-ayat lengkapnya kita bisa baca ayat 10, 11, 12 ya. Jadi waktu itu Firaun murka, ya loh. Kemudian juru minuman ini ya menahan aku juru minuman beserta dengan kepala juru roti ini. Nah, suatu malam dia tuh bermimpi. Masing-masing punya mimpi dengan artinya sendiri. Nah, di sana ada seorang pemuda Ibrani. Nah, siapa pemuda Ibrani itu yang bisa menceritakan mimpi kami, mengartikan mimpi kami ini ya. Diartikannya mimpi kami itu adalah Yusuf. Kemudian akibatnya si juru minuman ini dikembalikan ke dalam pangkatku dan juru minuman roti ini yang digantung. Nah, jadi Yusuf tuh punya jasa yang besar terhadap juru minuman ini ya. Tapi masalahnya 2 tahun barusan inget. Bagaimana ceritanya ya kalau misalkan saudara barusan 2 tahun, orang tuh barusan inget jasa saudara. Kira-kira sakit hati ya. Tapi kita belajar di sini ya, Yusuf tidak sakit hati. Yusuf di Kejadian pasal 41 ini dikatakan tidak pernah dia mendendam sekalipun kepada juru minum. Itu luar biasanya. Nah, ini mirip dengan apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Jadi pengampunan dari Kristus di kayu salib membuat kita tuh tidak mendendam. Ini penting sekali. Jika hati kita dipenuhi ucapan syukur atas karya penebusan di kayu salib, maka kita akan mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jadi mustahil seorang itu bisa mengampuni kesalahan orang lain kalau orang itu tidak mengalami kasih dan memahami karya Kristus di kayu salib. Mustahil orang itu akan bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya, karena sebagai contoh ya, orang yang mendendam itu seperti ini ya. Di dalam Matius 18 ayat 28-30. Dikatakan, jadi ada orang utang 100 dinar. Terus dia tuh, nangkep cekik lawannya. Gitu ya, bayar utangmu. Waduh. Maka kawannya itu sing utang itu mohon, sabarlah dahulu, utangku akan kelunasan. 100 dinar itu sama dengan 100 hari kerja. Ya. Jadi sama dengan 100 hari kerja. Berarti ekivalen dengan 3 bulan, ya. Jadi butuh waktu 3 bulan untuk melunasi utang ini. Tapi kalau 3 bulan anggapannya kan dia enggak makan sama sekali ya. Anggapannya dia nabung separuh lah. Jadi anggapannya jadi 6 bulan lah. Ya, utangnya 6 bulan. Artinya utang 100 dinar itu bisa dibayar gitu loh. Butuh waktu
setidaknya 6 bulan bisa dibayar. Tapi menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Padahal orang yang menyerahkan kawannya yang 100 dinar dalam penjara ini pernah berutang 10.000 talenta sama raja ini. Nah, raja itu tahu peristiwa itu, terus dia ngomong, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah kau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau?" Nah, ini sama ya seperti kalau kita kembali ke ceritanya Yusuf ya. Yusuf itu dijahati saudara-saudaranya, tapi dia tuh punya kasih yang luar biasa besar sehingga mampu mengampuni daripada saudara-saudaranya. Seperti orang yang sudah dilepaskan 10.000 talenta seharusnya bisa ngampuni, bisa melepaskan, atau setidaknya bisa memberikan waktu pada orang yang utangnya 100 dinar. Nah, sebagai akibatnya tuannya ini marah, malah menyerahkan orang yang utang 100.000 talenta itu ke dalam algojo sampai melunaskan seluruh utangnya. Wah, jadi ini sudah jatuh ketimpa tangga sekali nih. Asalnya bebas, terus mau mengambil keuntungan dari kawannya yang utang 100 dinar itu, malahan sekarang dia disuruh bayar yang 10.000 talenta. Itu artinya ya masa depannya sudah habis itu. Nggak mungkin bisa kebayar. 10.000 talenta itu, satu talenta 6.000 dinar. Berarti 60 juta hari kerja. 60 juta hari kerja ya dihitung sendiri ya. Nah, ini Kejadian 50 ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan, saudara-saudara Yusuf tak berani menghadap Yusuf langsung. Ya toh? Ternyata mereka itu nyuruh utusan untuk menghadap Yusuf ya. Mungkin takut ya. Atau sungkan. Nggak ngerti lah. Mungkin ya mereka takut. Padahal aneh ya. Mereka tuh hubungan saudara loh. Ya, hubungan saudara satu papa. Ya memang beda mama, tapi satu papa. Mereka tuh saudara. Tapi cara mereka dalam komunikasi tidak seperti saudara. Ini ironis sekali ya. Cuma status tok hubungan saudara. Jadi hubungan saudara Yusuf ya. Selama ini dengan Yusuf itu hubungan yang penuh dengan kepalsuan. Ya, hubungan yang penuh dengan kepalsuan. Hubungan yang dilandasi dengan rasa penuh curiga. Pertanyaannya, apakah Yusuf menganggap saudara-saudaranya itu orang yang patut dihukum? Enggak loh ya. Buktinya Yusuf tuh sedih. Ayat 17 ya. Beginilah harus kamu katakan pada Yusuf. Ampunilah kiranya saudaramu berat. Lalu menangislah Yusuf ini ya. Yusuf tuh nangis ketika orang berkata demikian kepadanya. Jadi seolah-olah masa sih aku ini tega gitu. Kamu tuh salah ngerti aku. Aku tuh tidak mungkin menghukum daripada saudara-saudaraku. Gitu loh. Sama seperti orang yang sudah menikmati penghapusan hutang yang luar biasa besar. Bagaimana mungkin kalau misalkan ada orang yang utang kepada dia tetap bisa mau menghukum. Nggak mungkin. Gitu loh. Kecuali ya cerita tadi ya. Akibatnya ya tahu sendiri. Malah harus menanggung utangnya kalau nggak mau memberikan kebaikan. Jadi Yusuf ini benar-benar merasa sedih. Karena selama ini hubungan dengan saudara-saudaranya itu penuh dengan kepalsuan. Saudara kalau lihat ya. Kalau kita mundur 5 pasal. Kejadian pasal 45 ayat 57. Dikatakan gini. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Ini Yusuf ngomong sama saudaranya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi cara pandang Yusuf ini bird eye view. Melihat secara luas gitu ya. Kalau orang yang penuh dendam, maka orang itu pasti mikirnya gini. Oh dulu kamu
ngasih aku jegurno aku ke sumur ya. Menjatuhkan aku ke sumur, jual aku ke orang Midian. Awas kamu sekarang ya. Aku jadi orang kedua di Mesir. Kamu tak hajar habis itu. Itu orang yang penuh dendam. Tapi Yakub ini berpikir, kalau aku tidak dijual sama saudaraku, aku ini tidak akan mungkin ketemu sama Firaun. Kalau aku tidak mungkin ketemu sama Firaun, gak mungkin aku bisa memelihara bangsa yang besar seperti yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Gitu ya. Ayat 6. Karena setelah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri itu, dan setelah 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi kelaparannya 2 tahun, kemudian 5 tahun sama sekali tidak membajak atau menuai. Gila ya. Selama 5 tahun tidak membajak atau menuai, bayang tidak ada hasil sama sekali loh. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Jadi cara pandangnya Yusuf ini luar biasa ya. Tidak penuh dendam. Cara pikirnya tuh teosentris gitu loh. Cara berpikirnya tuh God center. Meletakkan Tuhan itu pada pusat pemikirannya. Gitu ya. Jadi dari perkataan Yusuf menunjukkan bahwa mosok sih ayat 5, 6, 7 ini menunjukkan Yusuf itu dendam. Enggak kan? Justru Yusuf tuh sangat ngerti rencana besar Tuhan yang digenapkan dalam dirinya. Penggenapan rencana Allah seringkali mengganggu kenyamanan kita. Buktinya kenyamanannya Yusuf terganggu loh. Wong dia sudah kerja baik di Potifar, kemudian istri Potifar buat fitnah. Dia sudah berbuat baik, menafsirkan mimpi daripada orang-orang yang mana itu namanya, juru minuman sama juru tukang roti. Dilupakan selama 2 tahun. Jadi Yusuf punya 1001 alasan untuk kecewa dan marah kepada Tuhan. Tetapi Yusuf pemikirannya tidak seperti itu. Yusuf malah berpikir ketika perjumpaannya dengan Firaun, dia berpikir ini kesempatan yang luar biasa untuk menyatakan dirinya bahwa Allah itu bekerja kepada diri Yusuf. Luar biasa ya Yusuf ini ya. Nah, terus ayat 18 ya, kita baca ayat 18. Saudara-saudara ini ngomong. Terus saudara-saudaranya datang sendiri ya, tidak pakai perantara sekarang ya. Kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi mereka tuh berkeinginan bukan jadi saudara Yusuf gitu loh. Tapi pengen jadi budak karena merasa bersalah. Padahal mereka itu sudah diampuni oleh Yusuf. Kok tahu kalau sudah diampuni? Lah Kejadian 45 ini loh. Kan Yusufnya sudah ngomong. Iya kan? Perhatikan ayat 7 ya terutama ya. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Jadi kelanjutan keturunanmu. Kalau misalkan Yusuf ini dendam, ya dibunuh semua aja kan beres. Nah ini melanjutkan keturunanmu. Ini pasal 45 ya. Tapi pasal 50 modelnya kayak gini. Pengen tetap jadi budak. Mereka merasa menjadi budak, maka itu adalah wujud dari kompensasi dari apa yang pernah dialami oleh Yusuf di Mesir sebelum menjadi wakil Firaun. Jadi maksudnya itu gini. Yusuf selama 17 tahun itu kan 13 tahun ya. Itu kan menderita sekali, gitu ya. Dijual ke Potifar, difitnah, masuk penjara, dilupakan orang, pokoknya enak lah. Sementara kehidupan daripada saudara-saudaranya memang nggak diceritakan, tetapi serasanya fine-fine saja. Nah mereka pengen, mungkin Yusuf itu dendam, maka ya sebagai kompensasi mereka jadi budak lah, gitu. Tapi Yusuf ini ngomong ya, aku inikah pengganti Allah. Jadi Yusuf ini sekalipun sudah jadi orang nomor 2 di Mesir ya, dia tidak jadi sok penguasa. Dia adalah teladan bagi setiap pemegang jabatan atau kuasa untuk tetap rendah hati dan penuh pengampunan. Seringkali kalau kita lihat orang yang sedang naik jabatan itu kan sok sombong. Maka kalau itu terjadi pada diri Anda, cepatlah bertobat. Karena bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu muncullah kalimat, aku inikah pengganti Allah. Maksudnya gini loh, yang berhak untuk menentukan atau menghukum itu adalah Allah sendiri. Bukan Yakub, bukan Yusuf. Gak ada hubungannya Yusuf dengan itu.
Sebenarnya ini cocok sekali dengan Paulus ya, karena Paulus mengatakan bahwa pembalasan adalah hakku, hak Tuhan maksudnya. Terus Yusuf ini memberikan juga kalimat penghiburan ya. Dikatakan apa? Jangan takut. Kata-kata ini menenangkan ya, sangat penting untuk orang-orang yang dihantui rasa takut. Karena apa? Saudara-saudara ini kan ketakutan sekali gitu loh. Mereka pengen sampai jadi budak apa? Nah, Yusuf ngomong jangan takut. Jadi orang yang takut itu butuh kalimat yang menenangkan ya. Jangan sampai ada orang yang takut tapi ditambah ditakut-takuti, tambah tidak karu-karuan gitu nanti. Nah, Kejadian 50 ayat 20 ini terkenal sekali ya. Allah itu telah mereka-rekakan untuk kebaikan, sekalipun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf ini sangat paham sekali dengan rencana Allah. Kondisi seperti itulah yang membuat Yusuf kuat dalam menanggung segala penderitaan. Ya, jadi kuncinya di sini ya. Anda menderita, Anda merasa aku ini tidak berdosa loh. Dalam pengertian melakukan kesalahan loh. Kok ya kok tetap dihukum gitu ya. Ada sing aneh gitu loh. Kenapa kok seperti itu? Atau ngomel terus saya. Nah, jikalau Anda seperti Yusuf ya, tidak berdosa, tidak bersalah, tapi kok kehidupannya itu sampai dimasukkan penjara, difitnah, diapakan. Mungkin Tuhan itu sedang mempersiapkan mental saudara untuk jadi pemimpin yang besar. Buktinya Yusuf ini kemudian jadi pemimpin yang besar. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir yang gelar Safnat Pa'anea. Luar biasa sekali. Jadi di tengah-tengah penderitaannya, Yusuf setidaknya 2 kali jadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan Potifar dan orang kepercayaan kepala penjara. Tapi yang ketiga malah jadi kepercayaan Firaun. Ningkat toh. Cuma permasalahannya antara jadi kepercayaan orang Potifar sama kepercayaan kepala penjara, Yusuf tetap mengalami roller coaster. Jadi artinya hidup di dalam Tuhan itu bukan hidupnya itu ngeflat terus gitu. Enggak ya. Kadang-kadang memang perlu roller coaster. Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut. Diulangi lagi ya sama Yusuf. Kan tadi kejadian 45 sudah ngomong. Ini diulangi lagi. Aku tuh nanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Sudah, jangan khawatir. Tidak perlu jadi budak, tidak perlu jadi apapun. Jadi kebutuhan pokok saudara-saudara Yusuf ditanggung Yusuf. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik atau mau flashback, Yusuf tuh nanggung orang-orang yang menganiaya dia. Yusuf itu menanggung orang-orang yang membenci dia. Coba bayangkan kasih Yusuf pada saudara-saudaranya. Saudara, sulit sekali ya mengasihi orang yang membenci kita. Sulit tuh, sungguhan. Ya. Beda zaman sekarang. Kadang masih saudara suka makan uang sesama saudara. Seharusnya saudara itu kan dikasih. Kalau bersalah dikasih. Gitu ya. Kita harus saling mengasihi. Cuma kadang-kadang di zaman sekarang, ya seperti kalimat yang terakhir itu. Malah nggak mengasihi, tapi saudara makan uangnya saudara orang lain. Berarti ngawur ini. Jadi saudara kandung cak saudara kandung sendiri. Ini yang bahaya. Ya. Jadi hati-hati. Kejadian 20 ayat 21. Aku akan menanggung makanmu dan anak-anakmu juga. Jadi sikap Yusuf ini menenangkan ya. Menenangkan. Ini ya, menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kalau kita mau refleksi, apakah perkataan-perkataan kita selama ini menenangkan? Atau justru nakut-nakuti orang? Ya, jangan sampai ya, kehadiran kita tuh bawa huru-hara. Bukan kedamaian dan ketenangan. Ini yang buat masalah kalau kehadiran kita jadi sumber kekacauan, sumber gosip atau huru-hara. Oke? Jadi dari Yusuf ini sebagai kesimpulannya kita belajar, Yusuf tidak punya dendam kepada saudara-saudaranya. Kenapa kok Yusuf bisa seperti itu? Karena Yusuf memahami rencana Tuhan dalam hidupnya. Yaitu Tuhan mau pakai Yusuf untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Demi kelangsungan hidup daripada bangsa Mesir dan bangsa Israel. Yang ketiga adalah ya Yusuf mempunyai pemikiran yang tidak sempit. Yang enggak cuma untuk berpikir self-centered.
Tapi dia adalah orang yang God-centered. Menempatkan Tuhan pada posisinya yang tepat, yaitu di pusatnya. Keempat, malahan Yusuf ini mengasihi orang yang membencinya. Orang yang menganiayanya. Bukankah ini adalah suatu hal yang sangat sulit sekali dilakukan oleh orang Kristen? Orang Kristen bisa melakukan ini hanya jika kalau orang itu sudah memahami kasih Kristus dalam hidupnya. Karena Kristus juga mengasihi orang-orang yang membenci dia. Ya. Jadi setidaknya kiranya ada 4 hal ini yang dapat saudara renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.